Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam NKRI. Oke, semoga di siang ini teman-teman, saudara-saudara di sana semua, sedulur KB ya, dilimpahkan rezeki, jauhkan dari bahaya dan disehatkan jasmani dan rohani. Amin. Oke, di video ini teman-teman saya ingin berkomentar berita yang lagi viral ini ya. Seorang Habib ya, tepatnya namanya Habib Yusuf Alkaf. Nah, ini ada di Pamekasan. Patut diduga ya, mencabuli dua santrinya. Dua santri di bawah umur tapi tidak sampai hamil. Nah, itu beritanya seperti itu, konco, ya kan? Dan pendukungnya marah ini kalau si Habib ini ditangkap. Ini kan bingung saya kadang kalau kayak gini nih. Kadang saya bingung nih mikirkan kayak pendukung-pendukung seperti ini nih. Gitu loh. Ini maaf ya sebelumnya. Saya gini, saya hanya menanggapi seperti ini. Anda boleh beragama, Anda boleh mencintai Habib siapapun, ya kan? Tapi tetaplah beragama dengan akal sehat. Ini yang paling penting. Jangan Anda mencintai Habib tapi dibutakan dengan cinta Anda. Ketika Habib atau guru Anda melakukan perbuatan dan melanggar hukum, itu Anda itu nggak mau tahu, seakan-akan bukan begitu, cari pembenaran. Itu salah. Itu salah menurut saya. Itu Anda beragama tapi tidak pakai akal. Ya ini, maaf ini ya, kita bisa debat nih masalah kayak gini nih, ya kan? Ini kasusnya sudah ditangani Polres Pamekasan, sudah digelar perkara, sudah memenuhi unsur dua alat bukti, bahkan di sidang pemanggilan 2 kali itu mangkir, gitu kan? Gimana? Ya kan? Ya gitu loh. Jadi apakah Habib kayak gini nih perlu dibela mati-matian gitu loh ya? Apa perlu nih seorang Habib mencabuli santrinya dibela ini, apa perlu? Oke, kalau perlu dibela, oke, tapi bela dengan elegan. Berikan sanggahan itu nanti di pengadilan. Tapi satu yang Anda ketahui, satu yang Anda harus tahu, ya, fakta hukum ini ada, fakta dan bukti-bukti itu ada. Gitu. Sekarang satu aja pertanyaan saya, seandainya ya Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, ketika mempunyai saudara perempuan atau anak perempuan, ya kan, Anda pondokkan di suatu pondok pesantren, terus anak ibu itu, anak bapak itu, atau saudara perempuan Anda dilecehkan, dicabuli oleh Habibnya, bagaimana perasaan kebatinan Anda? Saya tanya. Ya kan? Pasti sakit kan? Ya itulah yang dirasa keluarganya si santriwati itu. Itu loh. Anda sebagai pendukungnya harusnya pakai pakai akal sehat gitu loh, mencerna masalah gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Anda bisa bayangkan dari keluarga si korban ini, keluarga santriwati yang di bawah umur ini, memikirkan enggak? Ketika Habib Anda sudah terbukti bersalah mencabuli 2 santrinya, Anda masih membela. Membela itu bagi saya gini ya, membela itu boleh, lakukan dengan elegan gitu loh. Ini kan sampai Anda halang-halangi polisi, apalah segala macam. Ini kan saya jadi bingung ini. Ya itulah yang tadi saya maksud. Anda boleh beragama, Anda boleh mencintai Habib Anda, siapapun, Habib si A, si B, si C. Tetap ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, gitu loh. Itu yang beragama dengan sehat yang saya bilang. Itu menurut saya. Nggak tahu lagi nih ya, kalau pendapat Anda beda tentang bagaimana sih beragama dengan akal sehat itu bagaimana. Ketika menyikapi masalah Habib yang Anda cintai itu melanggar hukum. Apa Anda harus pasang badan ini? Ini Indonesia, bos. Panglima tertinggi adalah hukum. Tidak peduli Habib. Jangan sama Habib kita, saya sama guru ngaji takdim, hormat, patuh.
apalagi sama Habib, ya kan? Terlepas itu gelarnya apa, ketika beliau melakukan kesalahan, ya sudah, gitu loh. Kalau Anda masih mendukung, ya cukup doakan saja. Kalau masih mau mendukung lagi, ya bela di pengadilan, beri sanggahan di pengadilan. Nah, itu baru elegan, bukan yang berbondong-bondong ramai, tidak terima. Ini kan, nah ini yang saya bilang beragama, ya kan? Kalau menurut saya, ini yang saya bilang beragama, tapi tidak menggunakan akal, gitu loh. Saya mencintai semua Habib, saya mencintai semua. Tapi terlepas dari Habib yang saya cintai itu melanggar hukum, ya udah saya tinggalkan. Saya hanya mengambil sisi positifnya dari ilmu Habib tersebut. Yang negatifnya saya kesampingkan, saya buang. Gitu. Itu beragama dengan baik. Ya kan? Beragama dengan pakai akal gitu. Beragama itu sangat penting. Tapi yang paling penting adalah harus berakal. Kalau beragama tidak berakal, ya repot lagi urusannya ini, ya kan? Nggak tahu ini. Ya itu hanya pendapat saya, ya kan? Hanya pendapat saya. Marilah kita beragama, tapi harus menggunakan akal sehat, gitu loh. Jadi kita itu memang benar-benar melihat ada ndak fakta hukumnya, ada ndak memenuhi unsur bukti ndak Habib kita itu melakukan kesalahan, kan itu, gitu. Polisi saya yakin nggak berani mengkriminalisasi seorang Habib, itu nggak berani, gitu loh. Maksudnya mengkriminalisasi ini yang nggak ada diada-adakan, dipaksa-paksakan ini, nggak berani polisi, men. Nggak berani. Jadi kita harus percaya, gitu. Nah, kalau Anda nggak percaya sama polisi, ya itu urusan lo, urusan Anda, gitu loh. Ya, cuman paling penting itu kalau kita ngelihat dari fakta hukumnya, fakta buktinya, fakta masalahnya, itu yang paling penting, ya itu. Gitu loh. Jadi mungkin itu aja, itu saja teman-teman yang saya tanggapi dari kasus Habib Yusuf Al-Kaf ini yang di Pamekasan. Jadi kita tinggal ikuti saja proses hukumnya, itu aja. Anda kalau mau membela, boleh, dibela boleh, tapi harus membela dengan cara elegan. Nah, gitu. Itu aja. Kasian juga nih santrinya nih. Saya ini mikirnya bukan malah Habibnya ini, santri juga saya pikir nih. Kan dia korban ini, apalagi anak di bawah umur. Ya walaupun udah sampai hamil sih. Cuma kan ini kan, wah. Ya, karena saya bingung aja nih, Habib tapi cabul ini kadang mumet saya ini. Apa kayak gini nih pantas disebut Habib tuh, kadang saya berpikir gitu loh. Tapi terlepas apapun itu is okay lah, ya kan? Mungkin juga beliau banyak apa ya, amal solehnya. Tapi ketika amal solehnya itu sedikit ada lukanya atau ada perbuatan tindakan hukum, ya tetap harus menjalani sesuai prosedur hukum, gitu loh. Nah, itu yang benar cara berpikir kita sebagai pendukung Habib Yusuf Al-Kaf nih, ya kan? Nah, gitu. Oke teman, saya hanya sebatas itu aja. Dan saya juga mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang salah atau menyakiti saudara. Saya minta maaf teman, ya kan? Saya hanya berkomentar seperti itu, berpendapat seperti itu tentang masalah kasus Habib Yusuf Al-Kaf yang mencabuli 2 santrinya. Nah, itu aja pandangan saya. Mari kita beragama juga pakai akal gitu. Serahkan semua sama polisi, beres, aman. Nah, itu aja, ya kan? Oke, assalamualaikum dan salam NKRI.